Wa ma min dabbatin fil ardi walad ta'iri yatiru bi jannahayhi illa umamun amsalukum. Ma faradna fil kitabi min syai'in thumma illa rabbihim yuhsyaruna. Al-An'am ayat 38. Wama dan tidaklah min dabatin, yaitu dari hewan-hewan melata, dan tidaklah hewan-hewan yang melata fil ardi, di dalam permukaan bumi ini, walat thairi, dan juga tidak pula burung-burung yang terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya, ila kecuali semuanya itu adalah umamun, yaitu umat, amsalukum, seperti kalian semuanya. Ma tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala mengalpakan fil kitab, di dalam kitab, min syai'in, dari suatu apapun, kemudian hanya kepada Tuhan mereka semuanya itu hewan-hewan melata, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, atau hewan-hewan semuanya yang merupakan umat seperti kalian. Yuhsyaruna, mereka dikumpulkan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-An'am ayat 38. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafiz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an, ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di tafsir, yaitu surat At-Takwir, sampai pada kalimat wa idal wukhushu husyirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Takwir, ayatnya ayat yang nomor 5. Wa idza, dan apabila, al-wukhushu, binatang-binatang liar, husyirat, dikumpulkan. Apabila binatang-binatang liar husyirat, dikumpulkan. Maksud dari kalimat husyirat adalah jumingat, yaitu dikumpulkan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti maksud dari kalimat husyirat, dikumpulkan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana antum lihat firman Allah. Itu suratnya surat Al-An'am ayat 38. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi walad ta'iri yatiru bi jannahayhi illa umamun amsalukum. Ma faradna fil kitabi min syai'in thumma illa rabbihim yuhsyaruna. Al-An'am ayat 38. Wama dan tidaklah min dabbatin, yaitu dari hewan-hewan melata, dan tidaklah hewan-hewan yang melata fil ardi, di dalam permukaan bumi ini, walat thairi, dan juga tidak pula burung-burung yang terbang dengan mengepakkan kedua sayapnya, ila kecuali semuanya itu adalah umamun, yaitu umat, amsalukum, seperti kalian semuanya. Ma tidaklah kami Allah Subhanahu wa ta'ala mengalpakan fil kitab, di dalam kitab,
min syai'in, dari suatu apapun. Kemudian hanya kepada Tuhan mereka semuanya itu hewan-hewan melata, burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, atau hewan-hewan semuanya yang merupakan umat seperti kalian. Yuhsyaruna, mereka dikumpulkan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-An'am ayat 38. Sebagaimana firman yang sedang kita bicarakan, wa idal wuhusyu husyirat, maka apabila binatang-binatang liar dikumpulkan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian Ibnu Abbas menafsirkan surat Al-An'am ayat 38 dan sekaligus juga menafsirkan surat At-Takwir, idal wuhusyu husyirat. Qala, berkata Ibnu Abbas, yakhsyuru kulla syai'in hatta dubabi. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan setiap sesuatu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengumpulkan lalat-lalat. Berarti menunjukkan Allah tidak akan mengalpakan, dan pasti Allah mengumpulkan segala sesuatu, sampai kemudian lalat-lalat yang kecil atau bahkan bilangan yang lebih kecil dari itu, semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Ibnu Abbas menafsirkan ayat tadi. Sekaligus ini peringatan, kalau seandainya hewan-hewan yang kecil yang tidak dibebankan syariat dalam pandangan Islam. Hewan-hewan kan tidak dibebankan syariat. Artinya apabila mereka berbuat dosa, berbuat kesalahan, saling memangsa, saling menyakiti, kelak tidak diazab di dalam neraka. Kalau seandainya mereka yang tidak diazab oleh Allah, mereka juga dikumpulkan, jauh manusia harusnya lebih berpikir yang telah dibebani syariat ini. Tatkala kita semuanya nanti kelak akan dikembalikan kepada Allah, dikumpulkan, dan kelak kita semuanya akan diadili. Dewek kudune lebih berpikir, wong kewan-kewan sing ora dibebani syariat dikumpulna, apa mending menungsa yang dibebani syariat. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, rawahu Ibnu Abi Hatim, telah meriwayatkan juga Ibnu Abi Hatim. Wa qad qala, dan juga meriwayatkan pula Rabi bin Husaim Sudi, dan juga bukan selain dari ulama-ulama terdahulu atau tokoh-tokoh salafus saleh, bukan hanya seorang yang menyebutkan demikian atau penafsiran yang demikian. Wa qad qala, dan juga berkata yang demikian itu adalah Qatadah di dalam tafsir ayat ini. Jadi kalau ucapan Qatadah tatkala beliau menafsirkan ayat tadi, wa idal wuhusyu husyirat, maka tatkala hewan-hewan yang liar tatkala kemudian dikumpulkan, maka Qatadah berkata, inna hadhil khalaik muwafi fayyuqdallahu fiha may yasha'u. Kata Qatadah, sesungguhnya hewan-hewan semuanya kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak ada yang tertinggal. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan terhadap mereka hewan-hewan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau nanti panjenengan lihat di tafsir surat An-Naba, surat An-Naba itu tepatnya pada ayat yang terakhir. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat An-Naba ayat yang terakhir. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna angdarnakum ngadaban qariba yauma yangdurul mar'u maqaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. An-Naba ayat yang terakhir. Sesungguhnya kami Allah telah memberi peringatan kepada kalian, yaitu dengan azab yang dekat. Pada hari tatkala setiap manusia atau setiap diri melihat terhadap apa saja yang dia lakukan dulu di dalam kehidupan dunia, sehingga pada saat itu orang-orang kafir berkata, ya laitani, seandainya aku, kuntu, itu keadaanku, turaba, menjadi tanah. Karena menurut penafsiran di tafsir ayat itu, tatkala manusia setelah berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun, telah melampaui yaumul hisab pula, telah melampaui yaumul mizan pula,
Maka sebelum manusia melewati jembatan Sirat, nanti kemudian neraka jahanam didatangkan pula. Setelah kemudian neraka jahanam didatangkan pula, manusia kemudian berkata, seandainya kami kembali lagi ke dunia, maka pada saat itu sebelum mereka melewati jembatan Sirat, hewan-hewan oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan semuanya. Harimau, singa, kerbau, atau bahkan hewan-hewan yang kecil sekalipun didatangkan semuanya. Dan pada saat itu manusia semuanya melihat hewan-hewan itu semuanya. Maka pada saat itu Allah mengkisosnya, atau Allah membalas hewan yang dulu pernah menerkam, yaitu kijang, sehingga merobek dagingnya. Lantas pada saat itu kijang gantian menerkam dan merobek sisi dagingnya. Atau sebaliknya, hewan-hewan yang dulu tatkala di dunia pernah dicabik-cabik oleh hewan buas, maka hewan buas pada saat itu juga gantian. Setelah semuanya itu selesai, kisos oleh Allah Subhanahu wa taala telah didirikan untuk hewan-hewan. Maka semua hewan-hewan itu dijadikan tanah. Maka pada saat itulah orang-orang kafir melihat tatkala hewan-hewan semuanya dijadikan gundukan tanah, mereka kemudian berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku jadi tanah saja. Seakan-akan dia ingin berkata, wong dene kalau dulu saya di dalam kehidupan dunia hanya sekedar menjadi kambing saja. Kalau seandainya kemudian lebih baik diriku tatkala dulu di dalam kehidupan dunia hanya menjadi kerbau saja, atau hanya menjadi sapi saja, maka setelah itu urusannya semua selesai. Karena urusannya kan rampung, kawan-kawan. Sementara manusia masih jauh, masih harus melewati jembatan Sirat. Itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Dan kalau suatu saat kemudian kita tidak selamat, tentunya kita akan terjerumus di dalamnya. Maka ada yang seperti kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti naik kendaraan, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, bahkan ada yang seperti merangkak, bahkan ada pula belum melampaui kemudian jembatan itu lantas oleh malaikat kemudian diterjunkan langsung ke dalam neraka. Ising jenengane mlebu neraka tanpa hisab. Naudzubillahi min dzalik. Ini kalau menurut penafsiran di dalam surat An-Naba. Dan kembali ke sini. Waqala Ikrimah, kemudian Ikrimah berkata, dia berkata, yang dimaksud dengan wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala hewan-hewan liar itu dikumpulkan, maksudnya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala hewan-hewan itu dikumpulkan, maksudnya adalah kemudian oleh Allah dimatikan. Begitu dikumpulkan semuanya dimatikan, seperti tadi, seperti di tafsir surat An-Naba ayat yang terakhir. Kumpulkan semuanya, lantas dimatikan semuanya. Tapi manusia pada saat itu tidak ada satupun yang mati. Dan kita masih memiliki perjalanan yang panjang. Apakah harus berujung di dalam neraka? Apakah kemudian harus berujung di dalam surga? Ya, kalau suatu saat manusia ia harus yaitu berujung di dalam kehidupan surga, tentunya adalah kebahagiaan yang selama-lamanya, yang tiada tara, sungguh mendatangkan sisi karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jadinya kalau suatu saat manusia perjalanannya pada saat itu masih panjang, sementara ia harus berujung di dalam kehidupan neraka yang selama-lamanya. Bahkan kalau di dalam ayat sebelumnya telah disinggung, satu hari di dalam neraka untuk penduduk neraka itu sebanding 50.000 tahun. Setina penduduk neraka di dalam neraka itu sebanding dengan 50.000 tahun. Kalau untuk manusia yang bukan penduduk neraka, satu hari sebanding dengan 1000 tahun. Tapi penduduk neraka di dalam neraka, satu hari sebanding dengan 50.000 tahun. Naudzubillah summa naudzubillah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sempurna azabnya, supaya kemudian betul-betul paripurna segala azab yang Allah timpakan kepadanya sebagai balasan terhadap apa saja dulu yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia. Coba bayangkan saja kalau satu saat hewan-hewan setelah kemudian dijadikan gundukan tanah mereka selesai perkaranya, manusia masih panjang. Oleh karena itulah Al-Quran menyebutkan
Orang-orang kafir tatkala melihat mereka hewan-hewan jadi tanah, mereka berandai-andai, sekiranya aku jadi tanah saja, biarkan ya Allah aku mati saja. Sehingga kemudian tidak ada neraka, tidak ada surga. Tapi di depan ternyata masih terbentang jalan yang luas. Apakah harus berujung di dalam neraka? Apakah harus berujung di dalam surga? Oleh karena itulah, ayat ini mengisyaratkan terhadap permasalahan keimanan kita terhadap yaitu perkara-perkara yaumil qiyamah, yaitu terkait masalah perkara-perkara ghaib yang disebutkan di dalam Al-Quran, sebagaimana ditafsirkan oleh kalangan ulama-ulama kita. Kemudian berikutnya, waqala Ibnu Jarir, hadatsani telah menyebutkan kepadaku Ali bin Muslim At-Tawushi, hadatsana telah menyebutkan kepada kami Ngibad bin Awam, akhbarona telah menyebutkan kepada kami Husain an Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa idal wuhusyu husyirat, dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, wa idal wuhusyu husyirat, tatkala hewan-hewan liar itu dikumpulkan, maksudnya adalah hasrul bahaim mautuha wa hasra kulla syai'in al mautu khairul jin wal insi fa innahuma yukifani yaumal qiyamati, yaitu pengumpulan semua hewan-hewan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Kumpulkan semuanya hewan-hewan, kemudian oleh Allah mematikan semuanya hewan-hewan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan segala sesuatu, dan untuk manusia dan jin tidak ada kematian. Karena kedua makhluk itulah yang dibebani syariat, yang dimana ia harus berdiri di yaumil qiyamah sampai berujung di dalam surga ataupun neraka, sebagaimana ditafsir yang sebelumnya. Nah, kewan-kewan selesai, rampung. Tapi kalau manusia dan jin masih harus berdiri untuk menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia harus ke dalam surga? Apakah kemudian harus menuju neraka? Ini maksud dari kalimat wa idal wuhusyu husyirat. Maka apabila hewan-hewan liar itu dikumpulkan, sekaligus satu peringatan bagi manusia, yaitu manusia tidak ada kematian setelah kematian di dunia, karena akan hidup selama-lamanya, yaitu di dalam kehidupan surga ataupun di dalam kehidupan neraka dengan segala api yang menyala-nyala. Artinya kita disuruh untuk merenungi terhadap permasalahan keimanan terhadap permasalahan ini. Bok satu saat panjenengan mendengarkan anak wong maca ayat ini, paling tidak kan bisa ngangen-ngangen. Wa idal wuhusyu husyirat, jenengan ngangen-ngangen apa yang ditafsir oleh ulama-ulama kita. Dan berikutnya,